Agama yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya bukan Muhammad Said, tapi Abdullah Said. Asal saya dari Sulawesi Tengah. Kebetulan dari istri orang lagi go, jadi dipanggil imam di sini di Masjid Raya sama Pak Desa. Ya, alhamdulillah kalau bahasa Bugis masih belum tahu, saya masih awam. Orang Palu bilang masih bisa dijual. Masih bisa dijual. Sebenarnya yang dipanggil ceramah ini Ustadz Kholis. Cuma kebetulan Ustadz Kholis tidak ada. Terpaksa Pak Imam panggil saya, mati saya. Karena memang saya hasilnya sudah 4 tahun tidak pernah ceramah-ceramah seperti ini, jadi gugup Pak, masih kaku. Seperti maksudnya Pak Imam desa ini menjebak. Menjebak karena tidak ada Ustadz Khalis. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan manusia ini berpindah-pindah dari satu alam lain ke alam lain. 3 tahapan manusia ini Allah Subhanahu wa taala pindahkan. Pertama dari alam ruh. Dari alam ruh ini Allah Subhanahu wa taala sudah bayankan kepada para ruh. Allah tanyakan, alastu bi rabbikum? Allah tanyakan iman waktu itu. Maka para ruh ini semua, walaupun dia itu orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, semua yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan semua? Qalu bala syahidna. Semua manusia pada saat itu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pindahkan lagi dia. Allah pindahkan ke alam rahim. Maka di alam rahim ini Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezekinya, mautnya, jodohnya. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pindahkan dia ke alam dunia. Maka di alam dunia ini adalah alam untuk bercocok tanam, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bukan berarti cuma dunia saja kita kejar ataupun akhirat saja kita kejar, tapi kedua-duanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah setarakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak dibenarkan orang yang cuma kejar akhirat saja, sholat saja, tapi tidak kerja masalah itu tidak betul juga. Begitu pula sebaliknya, kita kejar dunia saja, dunia setiap hari dunia, tapi akhirat tidak dilaksanakan. Seminimal sholat 5 waktu. Maka hal yang Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar yang mulia ini, melalui keadaan yang mulia ini, marilah kita sama-sama sejenak merenungkan bahwa kehidupan dunia kehidupan yang sementara saja, 60-70 tahun. Kalaulah kita bahagia sementara saja, 60-70 tahun. Kita susah pun begitu juga, susah sementara. Sedangkan kehidupan akhirat itu kalau kita senang selama-lamanya. Kalaulah kita susah selama-lamanya, tidak ada ujung-ujungnya. Maka Imam Ghazali rahmatullah alaihi mengatakan, permisalan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalaulah dunia ini dipenuhi dengan biji-bijian, katakanlah biji sawit. Setiap 100 tahun sekali ada orang memungut gorondolan. Setiap 100 tahun sekali. Maka kapan akan habis itu gorondolan di muka bumi? Akan habis juga, walaupun lama. Tetapi kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Selama-lamanya berapa tahun? Kalau
dibilang selama-lamanya berapa tahun itu salah pertanyaan. Selama-lamanya tidak ada tahun di selama-lamanya. Maka kehidupan akhirat itu kehidupannya selama-lamanya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengutus satu orang manusia yang mulia, manusia yang agung. Bahkan pertama kali Allah ciptakan makhluk adalah nurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah katakan, laulaka lama khalaqtu aflak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kehidupan akhirat, malaikat, syaitan. Allah tidak akan ciptakan itu kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya ini Rasulullah, tidak diciptakan manusia dan jin, bahkan luar biasa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelebihannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah haramkan kepada nabi-nabi terdahulu untuk memasuki surga sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan umatnya. Allah haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau masuk neraka lebih dahulu. Itu tidak enaknya kalau masuk neraka umatnya Rasulullah terdahulu karena sudah dikasih kelebihan dan dikasih kekurangan juga. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Di zaman baginda itu terkenal dengan syair. Orang-orang Arab pada zaman dahulu itu mereka dikasih kelebihan membuat syair. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, kosakata bahasa Arab itu memang luar biasa. Satu kata ini bisa 99 makna. Satu kata bisa 99 makna. Ini kelebihannya orang bahasa Arab. Kalau di zaman Nabi Musa ini kelebihannya ini banyak ahli syair, ahli syair, sihir. Sekali lempar tadi jadi ular. Kalau sini sekali lempar kartu jadi uang. Kalau di zaman Nabi Musa itu sekali lempar tadi jadi ular. Ini kelebihannya orang-orang terdahulu. Tetapi di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kelebihannya dengan syair, dengan puisi. Maka ada satu orang kafir waktu itu ahli bahasa. Maka disewa orang Arab itu buat puisi supaya menjatuhkan Rasulullah. Bagaimana dia buat puisi untuk menjatuhkan Rasulullah? Dia buatlah langsung dia katakan, gimana Rasulullah? Saya mau lihat dulu baru saya bisa kata-katai dia. Baru bisa saya caci maki setelah bahasa kasar. Maka ketika dia lihat Rasulullah, lalu dia katakan apa? Sampai seketika dia mengungkapkan syair itu adalah syair yang paling agung saking